Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah di malam akhir tahun tanggal 31 Desember tahun 2022 diambil dari surat Roma pasal yang ke-11 ayat 33 hingga ayat 36. Beginilah firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah saat ini adalah bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya. Saudara terkasih, seiring dengan perjalanan waktu yang telah kita lalui, maka tidak terasa dalam hitungan jam pada hari ini tanggal 31 Desember tahun 2022, maka tahun ini akan segera berlalu. Atas semuanya itu kita mungkin berkata, sungguh semuanya begitu cepat berlalu. Benar, memang waktu begitu cepat berlalu. 365 hari telah kita lalui. Dan kini kita tiba di penghujung tahun 2022 ini. Dan tak lama lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Saudara yang terkasih, tentunya kita pernah merasa kagum, merasa heran atau takjub akan sesuatu hal yang kita lihat, akan sesuatu hal yang kita saksikan, atau apa yang kita rasakan. Misalnya melihat sebuah pemandangan alam, melihat bangunan yang sangat megah, melihat fenomena alam, dan masih banyak hal lain yang membuat kita kagum. Kekaguman akan suatu hal muncul dari suatu kesadaran bahwa apa yang kita kagumi itu sungguh di luar dari apa yang kita pikirkan. Hal yang sama juga dirasakan Rasul Paulus, dan ia menyatakannya kepada jemaat di Roma tentang kekagumannya akan rencana Allah dalam hidup umat manusia. Paulus sebagai seorang rasul yang berlatar belakang keyahudian yang kental, sangat tahu betul tentang rancangan Allah atas bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Namun di tengah situasi itu, bangsa Israel begitu sering jatuh bangun dalam dosa, dan berkali-kali Tuhan juga murka terhadap mereka. Namun di tengah murka Tuhan atas umatnya itu, Tuhan tetap menyatakan keagungan kasih dan kuasanya yang sempurna, di mana Tuhan tidak pernah menolak umat pilihannya itu. Tuhan tetap menyatakan penggenapan janji kedatangan Kristus itu dari keturunan bangsa Israel. Anugerah keselamatan itu juga bukan hanya diperuntukkan bagi orang Yahudi saja, namun bagi semua orang. Sebab bagi Allah tidak ada Yahudi atau Yunani, merdeka atau budak. Semua manusia sama di hadapannya. Apa yang Tuhan nyatakan itu adalah wujud dari kemurahannya yang tak dapat terselami oleh akal pikiran manusia. Saudara terkasih, Rasul Paulus juga merasakan keagungan rencana Allah atas dirinya. Sebagaimana dulunya, dia adalah seorang yang benci dengan kekristenan. Namun Tuhan Yesus menangkapnya dan menjadikannya sebagai seorang rasul. Itu semua adalah karena kasih karunia Allah semata.
Hal itulah yang membuat Paulus sangat kagum dengan rancangan Allah yang luar biasa atas kehidupannya dan juga atas kehidupan umat pilihan Tuhan. Di tengah kekagumannya itu, Paulus berkata, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Tentunya bukan hanya Paulus yang kagum atas kebesaran rahmat Allah itu, namun kita semua juga pasti memiliki pengalaman rohani yang membuat kita kagum dengan semua yang telah Tuhan perbuat atas kehidupan kita. Saat ini, kita boleh merenung tentang rangkaian perjalanan kehidupan yang telah kita lalui. Sekalipun ada banyak pergumulan, namun di tengah situasi itu, Tuhan selalu menyatakan kuasa-Nya, sehingga kita dapat melewati sesulit apapun jalan hidup yang kita lalui. Namun Tuhan tak pernah ingkar janji. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Apa yang dikatakan Rasul Paulus sungguh merupakan suatu kenyataan bahwa tak seorang pun yang mampu mengetahui pikiran Tuhan, sebab Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Di luar daripada Dia tidak ada yang paling berkuasa. Manusia sungguh amatlah terbatas. Seandainya pun ada seseorang yang paling berhikmat di antara manusia itu, namun hikmat manusia itu, pengetahuan dan kemampuannya sungguh sangat terbatas. Jika saat ini manusia diberi kemampuan untuk menciptakan berbagai penemuan, berinovasi dalam berbagai ilmu pengetahuan, namun itu semua sesungguhnya bersumber dari Allah. Sebab tak satu pun yang ada di tengah dunia ini yang tidak berasal dari Allah. Segala sesuatu adalah dari Tuhan Allah, dan oleh Dia dan kepada Dia. Napas hidup kita, waktu yang kita miliki, segala berkat yang kita terima, itu semua berasal dari Allah. Bukan oleh karena kemampuan kita, bukan dari dunia ini, namun semua berasal dari Allah dan oleh Allah, dan seharusnya kita persembahkan juga kepada Allah. Oleh karena itu kemuliaan hanyalah bagi Allah, dulu kekal dan sampai selama-lamanya. Ini merupakan sebuah perenungan bagi kita, agar kita mempergunakan kehidupan kita ini, waktu yang kita miliki, segala yang ada dalam kehidupan kita, semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di malam penghujung tahun ini, selayaknya kita merenung dan mengingat kembali perjalanan hidup kita di sepanjang tahun ini. Akan apa yang telah kita lewati, akan apa yang telah kita raih selama ini. Sekalipun mungkin di antara pencapaian, keberhasilan yang kita peroleh itu, ada juga berbagai pergumulan, ada juga berbagai kesulitan, duka, masalah, air mata. Namun yang pasti, kita akan kagum bahwa lewat perjalanan hidup itu, Tuhan selalu ada di sana. Tuhan memelihara hidup kita. Meskipun manusia berusaha untuk menyelami pikiran Allah, namun tak ada seorang pun manusia yang dapat mengetahui apa sesungguhnya rencana Tuhan dalam hidupnya. Kita boleh mengingat bagaimana awal perjalanan hidup kita di awal tahun ini. Kita pasti tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Namun, kini kita tiba di penghujung tahun ini. Kita hanya boleh berkata, Tuhan lebih tahu dari apa yang ku tahu tentang jalan hidupku. Ibarat sedang mengadakan suatu perjalanan yang panjang, maka hari ini kita telah tiba pada akhir dari suatu perjalanan itu di tahun 2022 ini. Selama 365 hari telah kita lewati dengan berbagai macam warna kehidupan. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang menggembirakan, namun ada juga yang menyedihkan. Ada keberhasilan, namun mungkin juga ada kegagalan.
Sebagai orang percaya, kita harus meyakini bahwa semua yang telah kita lewati itu bukan oleh karena kemampuan kita, namun justru oleh karena kasih karunia Tuhan yang tak terhingga yang Ia nyatakan dalam hidup kita, di mana Ia menopang dan menyertai kita di sepanjang jalan hidup ini. Momen akhir tahun ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi diri kita dengan melihat ke belakang atas apa yang telah kita lewati itu. Bagaikan berada di neraca timbang kehidupan, kita boleh mengukur dan menilai manakah timbangan yang terberat, apakah kebaikan atau keburukan, kebenaran atau kesalahan, keberhasilan atau kegagalan. Kitalah yang paling tahu, mencermati dan menilai beratnya timbangan hidup kita. Dari hasil mengevaluasi timbangan kehidupan itu, maka saat ini mari kita jadikan momen yang tepat untuk membangun komitmen hidup, menata kehidupan di tahun yang akan datang, di tahun 2023 yang tentunya kita yakini sebagai tahun rahmat Tuhan. Ada begitu banyak hal yang kita lalui dalam hidup ini yang sulit untuk kita pahami. Mungkin di awal kita ragu atau bertanya-tanya, bagaimana mungkin semua itu dapat kita lalui. Namun seiring perjalanan waktu, kita akan kagum melihat bahwa segala yang terjadi berada dalam kuasa Tuhan. Sesuatu yang sulit kita pahami, sesuatu yang kita anggap mustahil, namun Tuhan nyatakan. Itulah bukti bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik saja. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan kehidupan, bukan rancangan kecelakaan. Dia merancangkan sesuatu yang lebih indah, yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Saudara terkasih, saat ini tidak ada ungkapan lain yang dapat kita nyatakan selain ungkapan rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan yang maha baik itu, yang menjaga kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Oleh karena itu, mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Nya atas kehidupan kita. Naikkanlah pujian, hormat, dan syukur hanya kepada Allah yang menjadikan kita, yang memelihara kehidupan kita, yang memberikan kuasa keselamatan dalam Kristus Yesus, yang mencukupkan segala yang kita butuhkan dari hari ke hari hingga saat ini, dan juga untuk esok dan sampai selamanya. Dia Tuhan yang menjadikan kita, Dia Tuhan yang mempunyai kita, Dia juga Tuhan yang pasti memelihara kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sebab untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Hanya bagi Tuhanlah hormat, pujian, dan kemuliaan. Akhirnya saya menyampaikan kepada saudara sekalian, selamat menyongsong tahun yang baru, 2023. Tahun yang penuh dengan sukacita, tahun rahmat Tuhan, tahun pengharapan, tahun di mana Tuhan selalu memelihara kehidupan saudara. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang memelihara kehidupan kami dan selalu memberikan yang terbaik lewat rancangan damai sejahtera atas kehidupan kami. Hanya bagimu sajalah pujian, hormat, dan kemuliaan atas segala rancangan indah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.